Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi dari kelompok 3 dimulai, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Lilis Mangfurah yang telah meluangkan waktunya kepada kami sehingga kami bisa melakukan presentasi dan memaparkan hasil kerja kami dari kelompok 3 yakni mengenai topik konseling anak. Sehingga dengan harapan kita dapat memaparkan informasi yang baik dan kita bisa memberikan info positif dan pembelajaran wawasan edukasi yang bertambah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut saja. Untuk nama anggota dari kelompok 3 topik konseling anak, yang pertama adalah Andi Nur Alifiatus, NIM 17. Yang kedua, Betty Shinta Damayanti, NIM 19. Yang ketiga, saya sendiri selaku presentator pertama dan pembuka, NIM Dean Al-Haras, NIM 48. Yang keempat, Isnaini Fidiatus Saada, NIM 39. Yang kelima, Muhammad Hakim Setianegara, NIM 12. Yang keenam, Neha Falfolina, NIM 10. Yang ketujuh, Septiah Nurlailatul Fadila, NIM 11, dan yang terakhir Sohibul Makom Al-Fatonah, NIM 58. Untuk selanjutnya akan saya masukkan menuju ke materi. Jadi, apa sih pengertian konseling anak itu? Konseling anak adalah konseling terhadap anak dengan melibatkan konselor dengan anak-anak, sehingga anak bisa berbicara bebas mengenai masalah yang menyakitkan. Dan di sini konselor juga membutuhkan kemampuan konseling verbal dalam menghubungkan konseling dengan strategi konseling lain. Di antaranya, konselor bergabung dengan anak melalui permainan atau dengan penggunaan media seperti miniatur hewan, tanah liat, atau bentuk seni yang lain. Jadi, dalam konseling anak ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada konselor sendiri, orang yang memberi pengarahan atau memberi petunjuk kepada si anak, dan si anak ini adalah si konseli. Seperti itu. Jadi konseli itu adalah orang yang di konseling, diberikan arahan konseling, seperti itu kurang lebihnya ya. Tapi di sini adalah perlakuan yang berbeda, karena konseling anak adalah dimana kita itu memberikan permainan atau penggunaan media seperti miniatur hewan dikarenakan memang dunia anak-anak yang suka bermain seperti itu. Jadi kita mengadaptasi dari dunia anak-anak seperti itu. Lanjut untuk slide selanjutnya. Tujuan konseling anak. Dari tujuan konseling anak sendiri itu ada 4. Dari tujuan fundamental, tujuan konselor, tujuan orang tua, dan tujuan anak. Nah, apa sih masing-masing tujuan itu? Yang pertama, tujuan fundamental terlebih dahulu. Dia memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Yang kedua, memberdayakan anak-anak mencapai beberapa tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku. Yang ketiga, memberdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dengan dirinya. Jadi fundamental adalah tiang utama dari konseling anak terlebih dahulu, seperti itu. Fundamental itu adalah tiang, jadi dasar utamanya seperti itu. Lalu konselor. Tujuan yang dirancang oleh konselor sebagai konsekuensi hipotesis yang dimiliki oleh konselor mengenai alasan mengenai alasan seorang anak memiliki sikap tersebut, dan konselor harus mengatasi dan menanggulanginya. Jadi sebagai konselor harus profesional ya. Jadi harus mengetahui sikap dari anak tersebut dan harus mengatasi dan menanggulanginya, atau gimana istilahnya ya. Intinya profesional ya sebagai konselor. Bagaimana cara mengatasi dan bagaimana cara melakukan konseling terhadap anak seperti itu. Lalu orang tua. Tujuan orang tua di sini tuh adalah beliau berkepentingan atas tangan kanannya, supaya dengan maksud ini mengubah perilaku anak yang kurang baik menjadi lebih baik. Jadi istilahnya itu pembantu sampingan dalam peran konseling anak.
Dikarenakan kan peran utama di sini di konseling anak itu adalah si konselor yang memberikan arahan utama. Jadi didampingi oleh orang tua, jadi sampingannya adalah orang tua, baru orang tua ini ke anak, seperti itu. Jadi intinya jika dari konselor ini kurang membantu, orang tua juga bisa membantu, seperti itu. Jadi intinya saling berkaitan, saling kerjasama antara orang tua dengan konselor untuk anak, seperti itu. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya, Mas Hakim Satyanegara. Monggo dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan materi oleh Diana Laras. Berikut materinya. Peran konselor. 1. Kongruen. Anak-anak harus menganggap hubungannya dengan konselor bisa dipercaya. Suasana dirasa aman, konsisten, rendah hati, dan bersikap wajar. 2. Berhubungan dengan sisi kekanak-kanaknya. Dunia orang dewasa sangat berbeda dengan dunia anak. Namun saat konselingnya seorang anak-anak, maka konselor harus berhubungan dengan sisi kekanak-kanaknya yang sesuai dengan dunia anak-anak. 3. Menerima. Jika kita mendorong anak menggali sisi pribadi atau sisi gelap diri anak, maka konselor harus bersikap dengan cara paling bisa diterima sehingga anak merasa diizinkan untuk menjadi diri mereka tanpa batasan. 4. Tidak menerima. Konselor tidak boleh terpengaruh secara emosional dengan masalah anak. Hal ini akan mengurangi masalah anak ketika melihat konselor tidak emosional. Berikut yaitu terapi menggambar. Perkembangan kreativitas pada anak atau kreativitas merupakan salah satu istilah yang sering digunakan meskipun mereka istilah yang taksa atau ambiguous dalam penelitian psikologi masa kini. Namun perkembangan kreativitas mungkin terhambat pada periode kritis selama masa kanak-kanak dan remaja, yakni 1. Usia 5-6 tahun sebelum anak siap memasuki sekolah. Mereka belajar bahwa mereka harus menerima perintah dan menyesuaikan diri dengan peraturan dan perintah orang dewasa di rumah dan kelak di sekolah. 2. Usia 8-10 tahun. Keinginan untuk diterima sebagai anggota geng mencapai puncaknya pada usia ini. Kebanyakan anak merasa bahwa untuk dapat diterima, mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan pola geng yang telah ditentukan dan setiap penyimpangan membahayakan proses penerimaan. 3. Usia 13-15 tahun. Upaya untuk memperoleh persetujuan teman sebaya, terutama dari anggota jenis kelamin yang berlawanan, mengendalikan pola perilaku anak remaja. 4. Usia 17-19 tahun. Pada usia ini, upaya untuk memperoleh persetujuan dan penerimaan dan juga latihan untuk pekerjaan yang dipilih mungkin akan mengekang kreativitas apabila pekerjaan menuntut konformitas dengan pola standar serta keharusan mengikuti perintah dan peraturan tertentu. Tahapan menggambar pada anak. Dalam memilih apa yang digambar anak, konselor perlu mengingat bahwa anak akan berkinerja dengan tingkat keterampilan yang bervariasi bergantung pada usia perkembangannya. Konselor harus mempunyai pemahaman tentang tingkat keterampilan yang tepat dilihat dari sudut perkembangan, sehingga kinerja anak tidak diinterpretasikan secara keliru sebagai abnormal dan dapat memperoleh manfaat terapeutik yang maksimal pada penggunaan media ini. Adapun tahapan menggambar anak adalah sebagai berikut. Berikut ya tahapan menggambar. Anak di bawah 4 tahun suka menggambar. 2. Menggambar menggunakan warna yang tidak sesuai. Tidak tahu apa yang ia gambar. Anak usia 7-8 tahun. Anak mulai menggambar manusia di tepi bawah kertas dan menggambar beberapa hal lain di sekeliling sosok manusia tersebut seperti langit, burung, matahari, atau awan. Warna yang digunakan lebih realistik. Anak usia 4-6 tahun memandang gambar yang ia buat sebagai barang berharga, suka menyimpan gambarnya atau diberikan kepada orang lain.
Anak usia 8 tahun ke atas, simbol menjadi lebih kompleks, artinya dan gambar mulai mencerminkan perbedaan individual sesuai dengan kebutuhan dan masalah anak. Anak usia 5 sampai 7 tahun, proporsi gambar sosok manusia cenderung tidak realistis. Anak mungkin menggambar manusia dengan tangan yang besar dan tidak proporsional dengan tubuhnya. Usia pra-remaja, menggambar seolah mereka langsung terlibat dalam aksi dan menggunakan warna sesuai emosinya. Satu, tahap cor-coran. Ketika berusia 3 sampai dengan 5 tahun, seorang anak mulai mengenal dunia menggambar yang berupa coret-coretan. Coret-coret merupakan awal menggambar yang sesungguhnya. Dalam gambarnya yang hanya berupa coret-coretan tersebut belum berpandu makna tertentu. Pada tahap ini, konselor dapat mengagumi gambar anak dan memujinya dengan jujur serta memberi kesan artistik anak dari sebuah rumah. 2. Tahap skema. Dalam tahap ini, seorang anak sudah mulai menggambar bentuk skema dalam garisan-garisannya. Setelah selesai dibuatnya, seorang anak mulai memberi nama pada gambarnya seperti nama orang, binatang atau nama pohon. Di usia anak pada tahap menggambar dengan skema, sebuah gambar yang dihasilkan sudah memiliki cerita mereka sendiri. Pada tahap ini, peran konselor adalah mendukung dan mendorong anak dalam usaha mereka untuk mengekspresikan diri mereka sendiri untuk berkomunikasi. 3. Tahap bentuk dan garis. Ketika usia seorang anak mencapai 7 sampai 9 tahun, ia mulai menyadari bahwa gambar-gambarnya tidak sesuai lagi dengan bentuk benda yang sebenarnya. Ketika orang dewasa mengatakan di dalam gambarnya ada yang kurang, anak itu mampu memperbaiki. Padahal anak itu ingin sekali mengamankan gambarnya dengan kenyataan yang diamatinya secara langsung. Peran konselor pada tahap ini adalah memberikan suasana hangat dan sesuatu yang membosankan, sesuatu yang membolehkan, sehingga anak dapat berkreasi serta membantu dengan sungguh-sungguh, tidak mencoba mengorek prestasi anak dan usaha anak. 4. Tahap bayang-bayang. Pada usia 9 sampai 10 tahun, gambar yang dihasilkan oleh seorang anak sudah mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contohnya saja figura manusia digambar lebih detail. Terdapat penekanan pakaian dan jenis kelamin. Penggunaan warna berdasarkan pada objek yang signifikan secara emosional. Tugas konselor di sini adalah membantu anak memusatkan pada kekuatan, nilai-nilai, minat, kepercayaan mereka sendiri, dan menentukan perasaan individualisme selama berjuang untuk diterima oleh teman-temannya. 5. Tahap perspektif. Pada usia 9 sampai 10 tahun, gambar yang dihasilkan oleh seorang anak sudah mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contohnya saja figura manusia digambar lebih detail. Terdapat penekanan pakaian dan jenis kelamin. Penggunaan warna berdasarkan pada objek yang signifikan secara emosional. Tugas konselor di sini adalah membantu anak memusatkan pada kekuatan, nilai-nilai, minat, kepercayaan mereka sendiri, dan menentukan perasaan individualisme selama berjuang untuk diterima oleh teman-temannya. Konseling anak dengan terapi menggambarkan sendiri memiliki beberapa langkah, diantaranya sebagai berikut. Mengembangkan hubungan rapor. Menjalin hubungan merupakan langkah awal untuk menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan anak atau klien pada terapis. Memberikan kesempatan anak menggambar. Terapi dapat mulai dengan warna karena warna memiliki simbol kuat. Mencermati dan menganalisis gambar anak. Wawancara. Anak dimintai menceritakan gambar, observasi, dan konseling. Cara membentuk konsep diri pada anak. 1. Memberikan rasa aman dan nyaman di rumah. 2. Kondisi keluarga yang
kondisi keluarga yang harmonis dan dukungan orang tua terhadap anak. 3. Memberikan rasa kasih sayang orang tua kepada anak. 4. Sentuhan lembut, pelukan dan ciuman kasih sayang. 5. Ciptakan komunikasi yang baik dengan anak. 6. Mendengar, menanggapi dengan seksama. 7. Berolahraga. 8. Ciptakan kebersamaan, makan bersama, rekreasi, kerja bakti, atau kegiatan bersama lainnya. 9. Mengetahui permasalahan yang dihadapi anak. 10. Pujilah anak. 11. Ajari anak bersosialisasi. Hal-hal yang dapat menentukan sab diri negatif anak. 1. Sering memberikan pertanyaannya dan perkataan buruk terhadap anak. Dasar anak malas. Anak saya nakal sekali. Anak saya memang kurang dalam pelajaran matematika. 2. Sering membantu anak untuk membuat keputusan bagi anak. Kebiasaan ini membuat anak mereka tidak kompeten untuk melakukannya sendiri. 3. Terlalu membatasi aktivitas anak. Pembatasan yang berlebihan akan membuat anak merasa terkungkung dan tidak percaya diri dalam melakukan berbagai hal. Sering menetapkan dan memaksakan standar-standar tertentu terhadap anak yang tidak sesuai dengan kemampuannya, baik standar tingkah laku maupun standar prestasi. Kesimpulan, konseling anak adalah konseling terhadap anak dengan melibatkan konselor dengan anak-anak sehingga anak bisa berbicara bebas mengenai masalah yang menyakitkan. Dan di sini konselor juga membutuhkan kemampuan konseling verbal dalam menghubungkan konseling dengan strategi konseling lain. Di antaranya, konselor bergabung dengan anak melalui permainan atau dengan penggunaan media seperti miniatur hewan, tanah liat, atau bentuk seni yang lain. Demikianlah perwakilan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.